Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rusdiana Firmani. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Yuk kita simak bersama. Kampanye praktik baik yang dilakukan terkait dengan penerapan ZPD atau Zone of Proximal Development melalui metode diskusi berbasis scaffolding dalam pembelajaran IPA subtopik rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 7B SMPN 11 Jember. Selanjutnya, intervensi penerapan ZPD. ZPD atau Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Hal tersebut menjadi sangat penting karena menurut Vygotsky, perkembangan pengetahuan peserta didik membutuhkan dua pihak, baik itu secara sosial maupun individu. Karena kedua proses interaksi tersebut saling membentuk satu sama lain. Selanjutnya yaitu terkait dengan peran scaffolding pada ZPD yang sifatnya memberikan bantuan kepada peserta didik untuk meningkatkan kompetensi peserta didik oleh orang dewasa atau orang yang kompeten, ahli, serta terampil. Saat peserta didik mempelajari suatu hal yang baru, orang yang lebih kompeten memberikan bantuan berupa pengajaran langsung. Namun, seiring dengan meningkatnya kompetensi peserta didik, bantuan atau bimbingan yang diberikan intensitasnya akan semakin berkurang. Alasan diterapkannya ZPD dengan metode diskusi berbasis scaffolding pada peserta didik di SMPN 11 Jember yaitu berdasarkan hasil wawancara, menurut peserta didik di SMPN 11 Jember, pembelajaran IPA itu susah karena untuk bagian materi biologi banyak sekali bacaan dan untuk materi fisika agak kesulitan saat sudah bertemu dengan rumus. Hal tersebut sejalan dengan penelitian menurut Amalia et al. Tahun 2021 halaman 96 di mana minat peserta didik terhadap pembelajaran IPA itu cukup rendah karena pelajarannya yang rumit. Sehingga menurut Swardipa tahun 2020 halaman 86 untuk meningkatkan kompetensi atau pemahaman terkait dengan materi, perlu adanya bantuan kepada peserta didik oleh orang dewasa atau orang yang kompeten, ahli, atau terampil. Bantuan tersebut disebut juga dengan scaffolding dengan kelompok heterogen menggunakan tutor sebaya. Yang kedua, yaitu pemilihan penerapan ZPD menggunakan metode diskusi berbasis scaffolding. Ini disesuaikan dengan hasil tes kecerdasan majemuk peserta didik yang lebih condong ke kecerdasan interpersonal. Menurut Salsabila dan Zavi tahun 2020, peserta didik yang memiliki kecerdasan interpersonal memiliki kemampuan untuk bersosialisasi yang sangat baik dengan lingkungannya, baik itu dalam hal memimpin, menangani, dan mengorganisasikan suatu hal. Sehingga penerapan metode diskusi berbasis scaffolding ini sangat cocok untuk peserta didik kelas 7B SMPN 11 Jember. Selanjutnya yaitu terdapat kegiatan khusus di mana guru melakukan tes diagnostik sebagai dasar untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Hal inilah yang menjadi dasar guru menerapkan ZPD menggunakan metode diskusi berbasis scaffolding pada peserta didik kelas 7B di SMPN 11 Jember. Penerapan ZPD metode diskusi berbasis scaffolding di kelas 7B pada subtopik rangka menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Aktivitas penerapan ZPD melalui metode diskusi berbasis scaffolding yaitu sebagai berikut. Sebelum melakukan kegiatan diskusi, guru memberikan pertanyaan pemantik, persepsi, serta stimulasi dan identifikasi masalah yang bertujuan untuk merangsang terkait dengan kemampuan peserta didik mengenai pemahaman materi. Yang kedua, membentuk kelompok maksimal 4 anggota berdasarkan hasil tes diagnostik secara heterogen.
Maksud dari kelompok heterogen adalah kelompok yang terdiri dari peserta didik dengan berbagai tingkat capaian peserta didik. Ada yang memiliki kemampuan pemahaman materi tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian peserta didik melakukan kegiatan diskusi LKPD dengan tutor sebaya dan memberikan peserta didik kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri, namun masih dalam pantauan guru. Selanjutnya, guru bertugas sebagai fasilitator dengan mengamati atau memonitor proses diskusi peserta didik dan menanyakan apa yang tidak dipahami oleh peserta didik, sehingga guru juga bisa memberi bantuan. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik melakukan presentasi dan dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran bersama sebagai bentuk validasi serta penguatan materi dan melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini sebagai umpan balik peserta didik. Hasil yang dicapai oleh peserta didik kelas 7B di SMPN 11 Jember, yang pertama yaitu peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan membangun pengetahuannya sendiri dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih tanggung jawab dalam kegiatan diskusi karena dengan tutor sebaya mereka merasa harus saling bekerja sama agar semua anggota kelompoknya memahami suatu materi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi, terutama untuk peserta didik yang memiliki pemahaman kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar nilai diskusi LKPD. Jika di rata-rata hasilnya memperoleh nilai 80,5. Yang keempat, terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan suportif. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial, berpikir kritis, dan memperluas ZPD peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan replikasi. Penerapan ZPD menggunakan metode diskusi berbasis scaffolding yang telah dijelaskan sebelumnya dapat membantu peserta didik dalam memperluas atau meningkatkan ZPD peserta didik. Selain itu juga dapat menghilangkan kesenjangan pemahaman materi dari peserta didik, karena bantuan yang ditonjolkan pada kegiatan pembelajaran yaitu tutor sebaya, sehingga peserta didik dengan tingkat capaian pembelajaran yang kurang dapat mengejar ketertinggalannya. Selain itu, pembelajaran juga berjalan secara SCL atau Student Centered Learning, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan ZPD-nya. Karena memang dalam pembelajarannya, guru sangat memperhatikan karakteristik serta kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna dan peserta didik bisa lebih memahami materi yang dipelajari. Sekian kampanye praktik baik dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.